Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Bagas Dwi Sulistyo, NIM D0218038, kelas PKO 6A, mahasiswa program studi pendidikan kepelatihan olahraga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi evaluasi pengajaran guna memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pengajaran. Dosen pengampu Bapak Fatkul Imron SPD MOR. Penelitian sikap atau afektif. Penilaian sikap berkenaan dengan pengembangan keterampilan sosio-emosional, perilaku sportif, kerjasama, konsep diri, dan sikap positif terhadap aktivitas fisik. Guru pendidikan jasmani tidak hanya fokus pada penampilan, penilaian, keterampilan, dan pengetahuan sikap saja, tetapi sikap harus turut diperhatikan dan dinilai dalam proses pembelajaran. Ada beberapa target sikap yang harus dicapai peserta didik, yaitu yang pertama, sikap positif terhadap pembelajaran, yang kedua, sikap positif terhadap dirinya sendiri, yang ketiga, sikap positif terhadap dirinya sebagai peserta didik, yang keempat, sikap positif terhadap seseorang yang berbeda dengannya. Sikap-sikap lain yang harus dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran adalah minat peserta didik dalam mengikuti materi yang diajarkan. Minat berkaitan dengan nilai yang diberikan oleh peserta didik kepada sesuatu jenis kegiatan, sehingga peserta didik cenderung memilih dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, peserta didik dalam proses pembelajaran harus memiliki nilai-nilai yang itu kejujuran, integritas, keadilan, dan kebebasan. Ruang lingkup penilaian sikap merupakan internalisasi sikap yang menunjukkan ke arah pertumbuhan batiniah, sehingga peserta didik sadar akan nilai yang diterimanya dan menjadi bagian dalam membentuk nilai dan menentukan penilaiannya. Domain sikap terdiri dari beberapa jenjang kemampuan. Yang pertama, menerima, yang kedua, menanggapi atau menjawab, yang ketiga, menilai, yang keempat, mengelola, dan yang kelima, menghayati. Penilaian pengetahuan merupakan suatu proses untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan di mana peserta didik mengalami proses berpikir, mengenal dan mengingat, mencipta dan memahami materi yang diajarkan oleh guru kepada peserta didik. Penilaian pengetahuan harus dilakukan oleh guru dalam setiap pembelajaran, sebab tatkala peserta didik memahami apa yang harus dilakukannya, peserta didik akan menarik manfaat aktivitas yang dilakukan. Kompetensi pengetahuan dalam taksonomi Bloom tahun 1956 diklasifikasikan menjadi 6 tingkatan proses kognisi yang tersusun secara sistematis, yaitu pengetahuan adalah kemampuan untuk mengungkap atau mengingat kembali fakta-fakta yang sederhana, baik konsep, istilah tanpa harus dimengerti, atau peserta didik hanya dituntut untuk mendapatkan, menyebutkan kembali atau menghafalkan saja. Yang kedua, pemahaman adalah kemampuan yang menuntut peserta didik mampu memahami atau mengerti tentang arti atau konsep dan fakta yang telah diketahuinya. Penerapan adalah kemampuan yang menuntut peserta didik menggunakan atau menerapkan informasi yang telah diketahuinya dalam situasi baru. Analisis adalah kemampuan peserta didik untuk menganalisis atau menguraikan situasi tertentu ke dalam komponen-komponen atau unsur-unsur pembentuknya. Sintesis adalah kemampuan peserta didik untuk memadukan berbagai unsur atau komponen ke dalam suatu bentuk yang menyeluruh. Evaluasi adalah kemampuan peserta didik untuk menilai suatu pernyataan, konsep, situasi tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Kategori dimensi pengetahuan. Yang pertama, faktual adalah pengetahuan tentang elemen-elemen dasar yang harus diketahui peserta didik. Yang kedua, konseptual adalah pengetahuan mengenai hubungan antar elemen dalam sebuah struktur besar yang memungkinkan elemen-elemen itu berfungsi secara bersama-sama. Yang ketiga, prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, mempraktekkan metode-metode tertentu dan kriteria-kriteria untuk melakukan keterampilan tertentu. 4. Metakognisi adalah pengetahuan mengenai kognisi secara umum, kesadaran, dan pengetahuan mengenai kognisi diri sendiri. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan atau psikomotor berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan peserta didik dalam bergerak atau bertindak. Kompetensi keterampilan gerak menurut Harrow. Refleksif
adalah respon gerakan yang tidak disadari yang dimiliki peserta didik sejak lahir. Basic fundamental adalah gerakan yang menjadi dasar untuk ketangkasan gerak yang lebih kompleks. Perceptual abilities, yaitu kemampuan mengamati di mana peserta didik dapat menginterpretasikan stimulus yang datang dan menjadikan dirinya mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Physical ability adalah kemampuan yang diperlukan untuk mengembangkan gerakan-gerakan keterampilan tingkat tinggi supaya gerakan yang dilakukan menjadi efektif dan efisien. Complex skill merupakan keterampilan tingkat tinggi yang memerlukan efisiensi, stamina, dan kombinasi satu atau lebih kemampuan fisik pada waktu yang sama. Non-discursive, kemampuan untuk menyampaikan sesuatu melalui gerak tubuh. B. Ruang lingkup penilaian keterampilan. Penilaian pada kompetensi keterampilan menurut Kunandar dibagi menjadi 5 jenjang proses. 1. Imitasi, yang kedua manipulasi, yang ketiga presisi, yang keempat artikulasi, dan yang kelima naturalisasi. Penilaian proses belajar dan produk hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik dengan kriteria tertentu. Penilaian pada kompetensi keterampilan menurut Permendikbud nomor 66 dalam Kemendikbud tahun 2013 yaitu menggunakan teknik penilaian berupa tes praktek, proyek, penilaian portofolio, dan penilaian kebugaran jasmani. Tes praktek penilaian keterampilan dilakukan pada proses dan hasil belajar. Penilaian proses merupakan upaya memberikan nilai terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dan guru dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru dalam penilaian unjuk kerja adalah menetapkan kompetensi dasar yang akan dinilai. Yang kedua, mengidentifikasi semua langkah-langkah yang penting yang diperlukan. Yang ketiga, menulis perilaku kemampuan spesifik yang penting. Yang keempat, merumuskan kriteria kemampuan yang akan diukur tidak terlalu banyak. Kelima, mendefinisikan dengan jelas kriteria kemampuan yang akan diukur. Keenam, mengurutkan kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang akan diamati. Dan yang terakhir, kalau ada, periksa kembali dan bandingkan dengan kriteria kemampuan yang sudah ada dibuat sebelumnya oleh orang lain di lapangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Salam olahraga.